ulama adalah pewaris Nabi. Nah, teman-teman ini kan dari kader-kader ulama dari setiap kecamatan ya. Utusan dari setiap kecamatan. Tentunya teman-teman menjadi leading sektor dari ulama-ulama, calon ulama di kampung teman-teman. Saya sih berharap saya punya data panitia, alamat dan kontak teman-teman. Sehingga nanti kalau saya kemana-mana atau ke Bogor, maka saya bisa bertemu dengan teman-teman ngopi. Kemudian menceritakan apa yang bisa kita lakukan kolaborasi di dalam membangun masyarakat. Karena teman-teman, ketika saya di Basnas Pusat, saya lebih tertarik sebenarnya kalau pergerakan itu ada di kabupaten. Ya, di kabupaten. Kenapa di kabupaten? Karena masyarakat kita tuh ada di kabupaten, ada di kecamatan, ada di kelurahan, ada di RT. Nah, ini menarik, infrastruktur kita tidak ada di negara Arab RT. Enggak ada. Di negara Eropa enggak ada. Di Malaysia ada, Malaysia RT. Tetapi tidak semasif RT yang ada di Indonesia. RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, sampai bupati, wali kota, gubernur, sampai ke pusat, itu infrastrukturnya kuat teman-teman. Karena itu ini sulit untuk diterobos. Nanti saya akan ceritakan sebuah pengalaman pribadi saya, yaitu ada hubungannya dengan Bogor. Ada regulasi teman-teman. Pertama, regulasi yang mengatur perzakatan di Indonesia. Saya enggak tahu di teman-teman di kampung teman-teman, di kecamatan teman-teman ada tidak penggerak zakat. Nah, saya berharap teman-teman yang sekarang menjadi anggota PKU ini menjadi dai zakat teman-teman. Dan dorong untuk membuat dai zakat. Kenapa? Karena di daerah-daerah itu dai zakat ada. Tugasnya ya tentang dakwah zakat. Ustaz, boleh gak Pak dikasih bonus atau mohon maaf bahasa sederhana kita bisyaro atau gaji. Boleh. Kenapa? Karena fisabilillah asnafnya. Teman-teman yang menjadi dai zakat itu adalah pejuang-pejuang dan itu diperkenankan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kami di Basnas hanya menggunakan satu pintu dalam fatwa, yaitu melalui Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tidak pakai fatwa yang lainnya, misalnya ada LBM punyanya LBNU, Lembaga Basul Masail, ada Majelis Tarjih, Persis ada, yang lainnya lembaga ada, Dewan Fatwanya. Kami tidak pakai itu. Kami hanya pakai satu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Nah, kalau nanti semuanya pakai fatwa kita terima, oh bisa rame kan? Nah, ini yang harus kita pahami. Karena itu teman-teman sebagai kader ulama harus benar-benar memahami konstruksi ini. Bahwa teman-teman adalah bagian terdepan di dalam menggerakkan apapun. Ya, ada Undang-Undang Zakat 23 tahun 2011, ada PP 14 2014, dan ini ada Inpres, ada semuanya. Dan situ menceritakan tentang detail. Yang terpenting teman-teman, karena teman-teman dari Bogor, tolong analisa kebijakan-kebijakan keagamaan yang ada di Kabupaten Bogor. Dicek, dianalisa, didiskusikan. Ada tidak perda di Bogor ini yang mendukung tentang keagamaan? Kalau ada, ambil dan sosialisasikan. Sebab kadang-kadang hak-hak masyarakat harus ditampilkan dan kadang-kadang kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita tidak pernah disosialisasikan atau mau belajar, memahami, mengambil dan menerjemahkan dalam tataran teknis. Nih, ini PR buat teman PKU. Coba nanti cari kebijakan-kebijakan lokal dari Kabupaten Bogor yang itu ada tidak relasinya untuk membangun keagamaan di Bogor. Ini penting. Sebab nanti kalau tidak, kita tidak misalnya ada tidak perda tentang pembangunan masjid, bangunan gereja atau hal apapun. Ini sebagai modal kita. Nah teman-teman, ini saya mengajak diskusi tentang potensi zakat. Potensi zakat di Indonesia tiap tahun ada 327 triliun. 10% dari anggaran APBN kita. 327 triliun. Nah, dari mana teman-teman? Ini ada semua tim kami sudah melakukan riset. Nah sekarang tinggal nanti teman-teman di tingkatannya masing-masing nih di tempat tinggal teman-teman, di kecamatan teman-teman. Coba capture ada berapa potensi sosial keagamaan khususnya filantropi dan zakat di kecamatan teman-teman. Dari mana mulainya? Pertama,
Teman-teman tahu gak ada berapa juta masyarakat Kabupaten Bogor? 6 juta. Oke, 5, sekian juta. Oke, betul. Dari 5, sekian juta itu ada berapa juta masyarakat muslimnya? Di breakdown. Kemudian ada 40 kecamatan. Berapa desa? Berapa kelurahan? 400 sekian ya. Wah, kayaknya pernah jadi tim sukses nih. Tahu betul. Tim sukses DPRD paling tidak anggota DPRD atau apa gitu kan. Itu tahu 400 sekian desa. Nah, teman-teman coba di capture lagi di masing-masing kecamatan ada berapa jumlah masyarakat Islam atau masyarakat secara umum di kecamatan teman-teman. Kemudian di masing-masing desa ada berapa? Ya. Ada berapa? Kalau dari situ teman-teman bisa menghitung, maka akan ketahuan. Caranya bagaimana? Di Jakarta setiap RT itu menjadi sahabat Basnas Jakarta. Setiap RT ada kadernya. Satu RT. Di Kota Makassar ada satu RT dan satu RW yang menjadi sahabat Basnas. Di Jawa Barat percontohan zakat yang terbagus itu di Kabupaten Ciamis. Nah, nanti saya dorong teman-teman. Dari mana? Mereka setiap desa menjadi UPZ, unit pengumpul zakat Kabupaten Ciamis. Saya tidak tahu di Bogor ini, meskipun saya tinggal di Bogor, tapi saya tidak enak kalau untuk mendiskusikan ini karena kan ada masing-masing di kami itu. Saya pembina daerah Gorontalo, Jakarta, Riau. Nah, itu saya bisa intervensi di dalam kebijakan-kebijakan di Basnas di provinsi yang saya bidani. Kalau di sini Pak Rijaludin Kurniawan. Jadi kalau saya mau main ke Basnas Bogor, saya harus sampaikan dulu saya mau ke Bogor. Nah, hari ini teman-teman, kita sedang bangun rumah sehat Basnas di Cibinong. Rumah sehat gratis, tidak berbayar, dan tidak boleh dipungut bayaran. Jika kita tahu ada dokternya, pengurus rumah sehat Basnas, namanya bukan rumah sakit, dia menarik dana, maka hari itu pula kita pecat. Kenapa? Karena harus gratis buat masyarakat dan semua biayanya sudah ditanggung oleh Basnas Republik Indonesia. Gaji dokternya, obat-obatan, alat semuanya sudah dibelikan oleh Basnas Republik Indonesia dan itu harus free. Nah, ini penting buat orang Bogor. Memang baru satu, kita rencana pengennya sih di setiap kecamatan ada rumah sehat Basnas. Klinik Pratama, yang nanti kita dorong menjadi rumah sehat. Hari ini kalau teman-teman ke rumah sakit RSUD Cikaret, di depan itu ada rumah singgah. Siapa saja orang Bogor yang jauh dirawat di RSUD, keluarganya mau nginep, nggak punya tempat, maka ngineplah di rumah singgah itu, gratis. Tidak berbayar, semuanya sudah disiapkan, makan, minum, dan semuanya tempat tidurnya ya kayak hotel bintang 7 lah gitu. Kalau bintang 5 kemewahan, bintang 7 kan pusing juga gitu kan. Kalau kekurangan apa-apa bintang 7 pusing. Itu rumah singgahnya bintang 7 teman-teman, silakan. Nah, next saya masuk ke ini program dulu biar teman-teman tahu nih. Ada rumah sehat Basnas, saya bilang tadi, ada Basnas Microfinance. Jadi kami sedang membangun BMM, Basnas Microfinance berbasis masjid. Setiap masjid dikasih modal oleh Basnas RI, kemudian masjid itu memberikan modal usaha kepada masyarakat di sekitar masjid itu. Jamaah masjid. Teman-teman setiap Jumat dengar gak? Laporan keuangan masjid ta'awun. Faizin sekian ratus juta misalnya. Tetapi di kiri kanannya ada yang nggak makan, nggak sekolah, sampai saya semalam agak sedih dan menangis. Di dekat tempat tinggal saya ada orang kehilangan motor, malingnya ketangkep, begitu divideokan rumahnya saja ngontrak. Anak istrinya menangis karena ditangkap oleh masyarakat, digebukin dan diinjak-injak. Saya sedih. Saya tidak ada di lokasi, tapi saya ada di luar kota. Saya bilang, mengapa mesti diinjak-injak? Karena saya yakin dia mencuri pasti ada sebabnya. Gak mungkin dia mencuri untuk kekayaan, gak mungkin. Itu namanya koruptor.
Nggak ada orang RT itu mau koruptor, mau korupsi. Orang yang ngontrak korupsi, nggak ada. Tapi dia ditangkap karena mencuri motor tetangga saya. Ketahuan. Yang buat sedih adalah saya itu digebukin. Sampai di video itu dibilang, kita bawa keluar, kita jadiin ayam geprek aja gitu. Berarti kan itu orang mau jadi ayam geprek, tahu sendiri kan bentuknya kayak apa kan. Wah, saya langsung sedih banget tuh. Terus saya cari Pak RT, tolong jangan dia bapain. Udah keburu ditendang-tendang Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya yakin dia mungkin mau kasih makan anak istrinya gak ada. Mau kerja gak ada. Maka tugas kita mestinya yang memikirkan itu. Saya di tempat saya tinggal RT, saya selalu ngumpulin setiap malam minggu nih, ntar malam nih. Saya ngadain pengajian, ibu-ibu ngaji baca waqiah. Dari situ kita tanya, ibu mau usaha apa? Saya mau usaha ini Ustadz, gak punya modal. Oke, saya kasih modal. Jadi saya punya data, semua kakak di RT saya itu saya punya, saya simpan di rumah. Saya buat datanya. Saya tahu orang ini kerjanya di mana, suaminya, ibunya apa, anaknya ada berapa, sekolah di mana. Saya tahu semua. Saya tahu. Di RT itu ada berapa RT saya kumpulin yang ngaji-ngaji. Kenapa? Karena ini penting teman-teman untuk saling membagi kebersamaan. Namanya rukun tetangga, rukun warga. Kalau enggak rukun kan repot. Kalau ada yang tetangga makan, kalau dia mencuri atau dia pinjol, maka yang salah, yang berdosa adalah kita. Tetangganya yang punya dana kemampuan tapi tidak memperhatikan. Nah ini saya tanamkan kepada tetangga saya. Kalau ada yang sakit kasih tahu. Kalaupun saya tidak bisa, saya telepon teman-teman, tolong bantu, tolong diusahakan, tolong diapakanlah supaya apa? Supaya masyarakat kita merasa satu keluarga dan satu kehidupan. Ini nih penting teman-teman. Maka itu kita dorong microfinance supaya masjid itu mengelola. Jangan hanya dananya dikumpulin, tapi dipergunakan hanya untuk di misal Jumat. Tapi ada masyarakat yang butuh sekolah, nggak dibantu. Ada masyarakat yang butuh pekerjaan, bikin warung, nggak dibantu. Nah ini kita dorong itu, kita kasih modal masjid itu untuk mengolah itu. Nah ini teman-teman dorong, kalau teman-teman aktif di masjid, dorong masjid itu menjadi UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Yang mendapatkan rekom dari Basnas Kabupaten Bogor dan resmi. Jadi di Undang-Undang Zakat itu teman-teman di pasal 37, 38, dan 39, barang siapa ada seseorang narik dana umat tapi dia tidak memiliki rekomendasi dari pihak yang terkait yaitu Basnas dan Kementerian Agama, maka dia kena pasal. Kena pasal. Kan gak enak, akang kita nih setiap tahun ngumpulin zakat fitrah. Tetapi saya tanya teman-teman yang di masjid itu punya izin UPZ tidak? Oh enggak, kami kan panitia zakat. Panitia zakat bukan amil zakat. Hati-hati nih teman-teman. Oh saya ngumpulin zakat kemudian ambil bagian. Anda sebagai apa? Amil zakat. Mana bukti rekomendasinya dari Basnas dan Kemenak? Enggak ada. Masyarakat diumi zakat fitrah mal. Tetapi tidak terrekognisi. Nah ini bahaya. Ada undang-undangnya itu. Saya mohon maaf saya sebut. Dalam 6 bulan yang lalu saya dipanggil Mabes Polri. Pak Ajat, Anda bagian koordinasi zakat. Siap dan. Saya mau tanya, pesantren, mohon maaf saya sebut ya pesantrennya ya. Karena sudah terkenal, udah di media udah terbuka, jadi nggak perlu saya tutup. Pesantren Az-Zaitun Indramayu punya izin nggak untuk ngambil dana dari santrinya, dana umat sedekah zakat? Saya bilang tidak ada. Oh enggak ada rekomendasi dari Basnas RI, enggak ada. Satu, kena pasal. Yang kedua dia narik zakat dari santrinya. Ada bukti kwitansi santri bayar zakat ke pesantren Az-Zaitun. Ada buktinya Pak, polisi punya bukti. Ini Kang, buktinya kwitansi, berarti dia mengelola dana zakat dan umat dong. Iya. 2, kena. Udah alat bukti, ditangkaplah pesantren Az-Zaitun. Di samping masalah kriminal-kriminal yang lainnya ya. Tetapi diungkapin semuanya, dibuka. Akhirnya pasalnya tebal sekali tuh. Keluar bebas, masuk lagi, keluar bebas, masuk lagi, keluar bebas, masuk lagi. Kenapa pasal ini kena, pasal ini kena, pasal ini kena. Karena di sana, saya pernah 1 bulan di Az-Zaitun. Masuk, belajar kondisi, penelitian, oh ternyata dalam tanda petik. Nah akhirnya saya dipanggil Mabes dan sekarang Kiai itu masuk penjara Pak.
Kenapa? Karena ada undang-undangnya. Nah di sini masyarakat gak tahu, kan gak enak kalau ada kiai dari Bogor diproses, kemudian pesantrennya ngomongin dana umat tapi tidak dilaporkan dan tidak punya izin. Itu kalau polisi mau masuk, kena teman-teman. Tapi berapa kali saya nahan Mabes. Dan jangan dulu, kenapa? Kami belum ngasih literasi kepada masyarakat, pesantren, majelis taklim, kiai-kiai, ibu-ibu nyai, BKMT dan sebagainya untuk mereka menjadi unit pengumpul zakat. Izin punya rekomendasinya supaya dia aman setiap melakukan kegiatan ada dasarnya. Nah ini teman-teman, kami berharap nanti ini disosialisasikan mulai dari teman-teman microfinance berbasis masjid. Tolong masjid itu dananya dikelola dengan baik. Nah kalau dilinkkan dengan Basnas RI maka mereka akan dapat dana microfinance berbasis masjid. Paling sedikit 200 juta dari kita. Paling tinggi saya ke Gorontalo baru 6 bulan sudah bagus. Dapat kita kirim dana 1,5 miliar untuk kelola dia. Siapa menjadi tenaganya? Ya siapa saja yang menjadi karyawannya di situ silakan pengurus microfinance. Resmi microfinance itu digaji oleh Basnas, digaji siapapun yang ngelola microfinance digaji. Kenapa? Karena dananya ada dan wajib teman-teman. Nah inilah yang di daerah ini belum merasakan pentingnya bahwa ada potensi-potensi umat yang kalau kita garap itu bisa menjadi ketahanan buat masyarakat di mana kita berada. Ada desa kampung zakat. Nah, silakan teman-teman. Mau jadi kampung zakat. Ada apa programnya? Ya mau dibangunin sekolah, pasar, masjid, silakan aja pengajuannya. Zakat Development Community itu pengajuannya. Tetapi teman-teman harus kolaborasi dengan Basnas Kabupaten Bogor atau Kota Bogor atau di titik-titik yang itu kalau di Bogor ada UPZ ya silakan. Karena itu menjadi ikon kita. Gerakan kampung zakat biar masyarakat tumbuh dari dana-dana yang suci. Kan zakat itu dana yang suci. Orang mengeluarkan zakat, dana yang bersih, dana yang suci maka akan tumbuh. Kalau dana itu dikolaborasikan, digenerate dengan baik. Ada santripreneur. Hari ini kami sedang membuka pengumuman secara terbuka. Siapa saja santri, alumni pesantren yang mau buka usaha, mengajukan proposal dan itu diujikan, dipresentasikan. Dan kita nilai. Yang sukses maka kita kasih modal usaha 50 juta sampai 500 juta. Ini sudah dibuka di web di IG-nya Basnas itu ada. Di Santripreneur namanya. Ada 3 kategori yang sedang kita dorong sekarang. Pertama, kalau ada santri yang mau buka usaha umroh haji, itu kita tantang bagaimana manajemennya. Ada 3 icon yang kita gulirkan sekarang. Setiap tahun berbeda-beda. Dan itu nanti selama 2 minggu dididik oleh kita, di training di tempat training kita, setelah itu dikasih biaya, kemudian kita dampingin. Ini santripreneur. Beasiswa Basnas, S1, S2, S3 silakan. SD, SMP, SMA silakan. Kalau SD, SMP sampai SMA, teman-teman ke kabupaten. Tapi kalau S1, S2, S3 teman-teman ke provinsi ngajuinnya, S2, S3 bisa ke Basnas RI. Jadi itu levelnya. Punya tetangga, Alia SMA, gak bisa biaya kuliah sekolah, lapor ke Basnas Kabupaten Bogor. Jalurnya ada. Oh saya mau S2 Pak, oh gak bakal mau Bogor Kabupaten. Kenapa? Karena dia levelnya masuk ke provinsi atau ke Basnas RI. Pasti kita layanin karena S1, S2, S3. Nah itu beasiswa kita teman-teman. Ada Z-Chicken, silakan teman-teman. Teman-teman ini kan PKU calon ulama, coba di masjid teman-teman atau di rumah teman-teman, oh kami ingin membuka usaha Z-Chicken, Small Kentucky. Silakan teman-teman koordinasi dengan Kabupaten Bogor Basnasnya. Kami pengen punya program Z-Chicken agar kami berdakwah, ngaji, berjalan tapi kami punya usaha Z-Chicken. Ada Z-Mart, Indomaret Mini. Kami ingin ngajar ngaji tapi supaya dapur ngebul ya kami pengen punya program Z-Mart. Silakan teman-teman. Ada rumah layak huni. Kami di Jakarta ada 100 ustadz, rumah ustadz yang kita bongkar. Kenapa? Karena tidak layak. Mereka ngajar santri TPQ, TPA tapi sayang rumahnya tidak diperhatikan. Maka kita rubuhin rumahnya, kita bangun sesuai dengan standar yang ada di Jakarta. Ini rumah layak huni. Mungkin mohon maaf. Di teman-teman di daerah di Bogor ada orang ustadz yang rumahnya tidak layak atau marbot tidak layak. Laporkan saja teman-teman.
Karena kita akan berkolaborasi antara PUPR kita dan Basnas di seluruh Indonesia. Dan itu ada programnya. Ada pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting, dan tangga bencana. Bogor ini kawasan bencana, saya tahu betul. Ya, longsor tuh depan situ tuh. Kemudian di Ciomas kemarin macam-macam. Maka kalau bisa teman-teman di tempat teman-teman nanti buat Basnas tangga bencana, kader kemanusiaan. Buat aja di tempatnya, itu nanti bisa dapat fasilitas kesiapan untuk bencana, kemudian pelatihan. Ketika ada bencana, teman-teman menjadi tokoh yang terdepan. Jadi ulama itu tidak hanya ngurusin al-kalamu wal lafdil murakabu fi bil wad'i, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, tapi juga tentang ekonomi, sosial, budaya, kehidupan masyarakat. Karena masyarakat kalau ada apa-apa nanyanya ke kiai, ke ustadz, ke ulama, betul gak? Nanya semuanya. Ada yang sakit nanya, Pak Ustadz, ini anak saya sakit. Saya ini bukan dokter Bu. Tapi kan masyarakat nggak mau tahu. Ditiup disembur gitu kan. Pasti begitu ujung-ujungnya. Saya berapa kali datangin orang kampung. Kang, punten anak saya sakit. Bawa air. Gimana coba? Saya nggak bisa, kan nggak mungkin. Ya udah Al-Fatihah. Dalam hati saya berdoa, ya Allah jangan bikin malu saya ya Allah. Saya doa begitu teman-teman. Ya Allah jangan bikin malu saya ya Allah. Ini ada jamaah Al-Fatihah. Ditiup. Kemudian baca apa saja bisa saya baca. Itu terjadi teman-teman. Saya yakin teman-teman juga akan ngalamin. Tetapi kalau nggak sembuh ya nggak tahu. Tapi kalau sembuh, oh datang tamu banyak gitu. Padahal kita tuh nggak tahu tuh. Sampai mohon maaf pernah saya terjadi saking sulitnya saya bawa ke Banten ke uak saya. Ikut saya, mana? Saya ajak ke uak saya di Banten di pesantren. Wah, ini gini-gini. Oh ya, pulang. Sudah alhamdulillah. Tapi kan orang kampung tanya ke kita lagi. Kita udah bilang, saya nggak bisa Pak Ibu. Tetap nggak mau. Ya mau nggak mau kita cari channel yang gitu kan. Kita bawa lagi ke teman-teman yang punya kekhususan. Tapi masyarakat tidak mau tahu. Pokoknya semuanya serba bisa dianggapnya. Pak Ustadz, saya punya utang Kang. Gimana caranya? Coba. Kata ustadznya, saya juga punya utang banyak. Iya kan, ini kenyataan. Tetapi ini realita teman-teman menjadi menjadi ikon di kampungnya teman-teman.